Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali kepada Anda semuanya di pertemuan kedua di mata pelajaran Akidah Akhlak. Di bab 2 ini kita membahas tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Nanti secara bertahap-tahap di bab 2 ini kita bahas apa sih dan bagaimana sih kita berakhlak pada diri kita sendiri. Bagaimana kita berakhlak pada diri sendiri. Ya, maksudnya sebelum kita memberikan atau memberikan arahan kepada orang lain, setidaknya kita harus berakhlak terlebih dahulu. Ya, pada bab ini atau pada pertemuan kedua ini kita bahas secara bertahap tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Kemudian, tujuan pembelajaran kita di pertemuan kedua ini ada 5 poin yang perlu kiranya kita ambil tujuannya dari pembelajaran kita di bab 2 ini. Pertama, Anda harus merenungi, menghayati nilai-nilai berilmu itu apa, ya, kerja keras itu apa dalam menuntut ilmu, bagaimana, nanti kreatif kita dalam menuntut ilmu itu bagaimana, dan produktif dalam fenomena kehidupan atau dalam kehidupan seharian Anda. Ya, begitupun dengan seterusnya nanti apa itu pengertian satu persatu sampai dengan macam-macamnya, dan Anda menyajikan contoh dari perilaku berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. Ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini. Kita masuk pada pengertian pertama tentang berilmu. Secara teori, Anda mungkin sudah memahami juga ya apa itu ilmu. Tapi secara teori kita bahaskan kembali bahwasanya kemampuan yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu sehingga dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Nah, kalau dilihat dari pengertian ini, silakan Anda pahami di samping dari pengertian ini bahwasanya sebuah kabar Bukit Tinggi itu ada SMP Negeri 1 Harau siapkan 328 smartphone baru untuk dibagikan ke keluarga kurang mampu. Nah, maksudnya bagaimana? Kita ambil dari bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, dengan kita berilmu, kita berpendidikan dengan baik, bisa kita bermanfaat bagi orang lain. Salah satunya kita mempunyai ekonomi yang baik, maka kita bisa membantu orang lain dengan uang kita atau dengan ekonomi kita. Ini bisa Anda baca, bisa Anda lihat-lihat di samping dari pengertian ini, bahwasanya inilah salah satu contoh kalau kita sudah berilmu nanti kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, dari pengertian di atas ada beberapa golongan manusia ya atau umat manusia yang berkaitan dengan ilmu ya. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri an-nahuri. Ya, artinya orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Maksudnya, orang yang memiliki ilmu mau mengamalkan ilmunya dan mau mengerjakannya dan mau mengajarkan kepada orang lain ya, terutama untuk kepentingan keagamaan dan sosial. Ya, berarti orang yang seperti ini perlu dan harus ada pada diri kita. Kita punya ilmu, kita amalkan, kita kerjakan, dan mau mengajarkan kepada orang lain. Ini golongan yang pertama. Yang kedua, rajulun rajulun yadri wa la yadri an-nahuri. Artinya orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Ya. Maksudnya orang yang berilmu tetapi ilmu itu hanya untuk dirinya sendiri.
tidak diajarkan kepada orang lain. Maka golongan yang kedua ini termasuk golongan yang tidak mau mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ya, ini golongan yang kedua. Dia mempunyai ilmu akan tetapi tidak mau mengajarkan kepada orang lain. Ini adalah cara yang kedua, golongan yang kedua. Golongan yang tiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ya, kalau golongan yang ketiga ini, kalau bahasa kitanya ini, dia tahu diri. Ya, maksudnya orang yang tidak berilmu dan dia menyadari bahwasanya dia kekurangan atau tidak mempunyai ilmu tentang hal-hal yang tertentu, sehingga dia mau menerima ilmu, ya, mau mendengar nasihat orang lain dan mau mendengarkan arahan-arahan orang lain. Ini golongan yang ketiga. Nah, golongan yang keempat, rajulun yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, maksudnya orang yang tidak memiliki ilmu, ya, tetapi dia tidak tahu kalau dia tidak berilmu. Nah, golongan yang ini, ya, dia merasakan dia pintar, ya, dia merasakan semuanya dia mengetahui, merasa dialah yang benar. Akan tetapi pada dasarnya golongan ini dia orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Kenapa? Apa yang dibicarakannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan orang lain. Ini golongan yang keempat. Nah, dari 4 golongan ini, silakan Anda pikirkan Anda sudah ada di mana dan bagaimana tuntunan Ananda dalam kehidupan sehari-hari Ananda? Apakah Ananda termasuk golongan yang pertama, atau golongan yang kedua, atau golongan yang ketiga, atau golongan yang keempat? Ya, silakan Ananda renungi sudah sampai di mana Ananda, atau Ananda masuk di golongan yang mana. Silakan Ananda pahami atau direnungi dalam pikiran Anda atau dalam hati Anda. Nah, dari pengertian di atas dan pembagian dari golongan-golongan orang berilmu, maka ini ada dalil perintah kita mencari ilmu. Yang pertama, surat Al-A'laq ya 1 sampai 5 dan kedua Al-Mujadalah ayat 11 ya. Yang ketiga ini kata-kata mutiara oleh Imam Syafi'i ya. Di sini Ustadz tidak terlalu membahas bahwasanya surah Al-A'laq itu apa, mungkin Anda sudah paham ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, baca dan baca dan baca. Maksudnya apa? Kita diperintahkan untuk membaca dan menuntut ilmu. Yang kedua, surat Al-Mujadalah ya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu yang pertama, dan diantaranya orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi orang yang beriman dan orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada kata Imam Syafi'i ya. Sebenarnya Ustaz banyak sekali mendengar atau melihat kata-kata mutiara Imam Syafi'i. Ya, salah satunya ini, barang siapa yang ingin menguasai perkara-perkara dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin selamat dan berbahagia akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya pula. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, dunia dan akhirat, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya. Kalau kita ingin bahagia di dunia,
maka kita tuntut ilmu dengan baik, maka kita akan uh, mencari kesenangan dari lewat ilmu ini. Ya, nuntut ilmulah dengan baik, maka kita akan mencapai kesuksesan kita di dunia. Yang kedua, itu di akhirat. Bagaimana kita mencapai ke akhirat? Kita di dunia ini bukan berarti kita untuk selama-lamanya, akan tetapi dunia untuk menuju akhirat. Ya, kita patuhi perintah Allah, kita kerjakan perintah-perintah Allah, kita jauhi larangan-larangan Allah. Itu salah satu cara kita untuk mencari keberkahan dunia dan di akhirat. Kemudian, ciri-ciri orang yang berilmu. Yang pertama, menjaga ilmu yang dimilikinya. Ya. Yang kedua, selalu belajar atau selalu menambahkan ilmu pengetahuannya. Yang ketiga, bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang keempat, berbuat baik tanpa mengharap pamrih. Ya, tidak berharap imbalan dari apa yang dibantunya. Ya, misalkan Ananda membantu teman, maka Ananda tidak mengharapkan balasan dari teman Anda, itulah yang dikatakan tanpa pamrih atau mengharap imbalan tadi. Ya, dan juga tidak memilih-milih siapa yang ingin dibantu. Siapapun temannya, siapapun orang yang membutuhkan pertolongannya, maka dia bantu. Itu ciri yang keempat. Yang kelima, banyak bekerja daripada berbicara. Nah, maksudnya kita yang berilmu, orang yang berilmu, ciri-ciri orang yang berilmu ini, dia banyak bekerja daripada berbicara. Dia lebih banyak menghasilkan daripada berbicara. Ya, contohnya, nanti saya ingin membuat puisi, akan tetapi berbicara saja, tapi buktinya tidak ada. Tetapi sudah dibuktikannya, sudah dituliskannya, sudah ada buktinya, maka sudah dia itu adalah lebih dari apa yang dibicarakan. Itu berarti dia bekerja daripada berbicara. Yang keenam, memiliki karya nyata dalam kehidupan. Nah, itu tadi, kalau kita mempunyai kita bekerja, maka kita mempunyai karya itu. Ya, karya maksudnya hasil dari apa yang kita buat. Seperti itu. Yang kelima, menjadi teladan di lingkungan kita atau di lingkungannya. Ya, maksudnya bisa jadi Ananda membantu orang, ya. Ananda pas waktu sholat maghrib, orang azan, Ananda sudah pergi ke masjid. Itu adalah sebagai contoh atau suri teladan bagi orang-orang atau bagi tetangga Ananda di lingkungan Ananda. Itu juga nanti tiba di masjid, Ananda sholat sunnah, ya, membaca Quran, ya. Jadi itu adalah suri teladan sebagai contoh yang baik bagi lingkungan Ananda. Ya, bisa jadi berpuasa, berpuasa Senin Kamis, ya, sholat duha, itu adalah salah satu teladan di lingkungan Ananda. Kalau Ananda lakukan, maka Ananda sudah menjadi teladan di lingkungan Ananda tinggal. Yang kedua, pengertian kerja keras. Ya. Secara teori, kerja keras adalah bekerja dengan penuh, dengan semangat, dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Coba Anda perhatikan video di samping pengertian ini adalah bagaimana kawan-kawan kita, ya, mencari sinyal selama COVID-19 ini atau belajar dengan secara online, ya. Dia rela berkorban mencari ilmu, mencari sinyal di tempat tertinggi mungkin, ya, di tempat yang ada sinyal, dengan membawa buku, bawa HP, mencatat apa yang diperintahkan oleh guru-gurunya. Ya, ini adalah salah satu contoh bekerja keras dalam mencari ilmu. Ya, ini adalah satu contoh. Ananda harus paham, harus bekerja keras dalam mencari ilmu. Mungkin Ananda, sebagian dari Ananda mempunyai ekonomi yang baik, ya. Ada dari sebagian kawan-kawan kita yang mempunyai ekonomi pas-pasan, ya. Itu adalah salah satu perjuangan juga dalam mencari ilmu. Baru-baru ini Ustaz mendapatkan berita, ya, di Jawa itu selain dia selain dia sekolah,
dia juga bekerja. Ya, dia bekerja setelah sekolahnya dari jam 8 sampai jam 11, jam 11. Setelah jam 11 dia bekerja dekat warung mencari uang, ya, mencari ekonomi. Karena dia kurang mampu, maka dia harus membantu orang tuanya untuk membeli paket internet sehingga bisa dapat belajar di jaringan internet ini. Ya, begitu banyaknya kawan-kawan kita yang membutuhkan bantuan-bantuan kita seperti itu. Ini adalah salah satu contoh kita menghargai atau bekerja keras dalam menuntut ilmu. Ya, Ananda mungkin tinggal duduk di rumah, orang tua Ananda memberikan paket internet, ya, sinyal banyak, ya. Sedangkan kawan-kawan kita yang di Palupuh ini, ya, membutuhkan membutuhkan waktu atau jarak tempuh dari rumah untuk mencari sinyal yang baik demi menuntut ilmu. Ini adalah salah satu contoh mencari ilmu atau bekerja keras dalam menuntut ilmu. Ananda semua, ini dalil perintah kita bekerja keras, ya, bekerja keras dalam konteks menuntut ilmu. Ya, yang pertama surah Az-Zumar ayat 39, yang kedua Al-Jumu'ah ayat 10, ya. Surah Az-Zumar bismillahirrahmanirrahim, qul ya qaumi malu ala makanatikum inni amilun fasawfa ta'lamun. Ya, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja. Ya, maka kelak kamu akan mengetahui. Contoh dari dalil dari ini, ya, sama dengan dari pengertian pengertian kerja keras. Bagaimana kawan-kawan kita tadi mencari sinyal, ya, harus mendaki lagi berkilo-kilometer untuk mendapatkan sinyal, maka kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kalau kita bersungguh-sungguh mencari ilmu, bekerja keras mencari ilmu, maka Allah akan membalaskan pekerjaan kita, membalas jasa-jasa kita, membalas kesungguhan kita dalam mencari ilmu. Ya, sesungguhnya aku akan bekerja pula. Bekerja pula maksudnya bagaimana? Berarti Allah akan memahami, akan membalas atas usaha-usaha kita dalam menuntut ilmu. Itu maksudnya. Jadi ini maksud dari surah Az-Zumar. Ini adalah kewajiban kita untuk bekerja keras dalam mencari ilmu pengetahuan. Kemudian, ciri-ciri orang bekerja keras, orang yang bekerja keras. Nah, yang pertama, ya, rajin melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas, ya, baik itu tugas kita kepada Allah, tugas dalam kita belajar, ya, tugas kita di rumah untuk membantu orang tua. Ini adalah salah satu kita bekerja keras dalam menuntut ilmu. Bekerja keras itu sebagai contoh yang berikan tadi, bagaimana kawan-kawan kita mencari sinyal, ya, jauh dari rumahnya, mendaki gunung mungkin, ya, untuk mencari ilmu, mencari sinyal untuk mendapatkan mengakseskan internet sehingga dia dapat untuk belajar. Itu adalah salah satu ciri bekerja keras dalam menuntut ilmu. Nah, yang kedua, tidak mudah mengeluh, ya, apapun suasananya, apapun kondisinya, dia selalu bersemangat dalam mencari ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memiliki karya atau hasil dari pekerjaannya. Maka maksudnya seperti ini. Kalau dia mengerjakan sesuatu, apapun yang dia kerjakan, dia konsisten dan dapat menghasilkan karya dari apa yang dikerjakannya. Baik itu mungkin dalam seni, baik itu dalam pembelajaran, ya. Kalau Ananda di rumah sekarang mungkin Ananda menghafal Al-Quran, bisa Ananda menghafalkan dengan baik dan benar, 1 juz selama pandemi ini, itu luar biasa. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, tidak suka malas-malasan, ya. Orang menghafal Al-Quran, dia tidur-tidur. Orang sholat, dia tidak mau, ya. Apalagi dengan keadaan seperti ini, malas jarak jauh, orang belajar, dia tidak mau belajar. Kenapa? Alasannya apa? Dia karena jauh atau karena jarak jauh saya tidak mengerti cara
penjelasan ustaz-ustazah. Itu bukan alasan bagi orang yang bekerja keras dalam menuntut ilmu. Ya, yang kelima, pandai memanfaatkan waktu luang. Ya, jadi bagi orang yang bekerja keras ini, dia waktu itu bermanfaat baginya. Ya, apapun keadaannya, apapun kondisinya, ya, dia selalu ada waktu untuk uh, dia selalu memanfaatkan waktu-waktu yang ada tersebut. Ya, bisa jadi dia membantu temannya, membantu orang tuanya, ya, pergi ke kebun. Bagaimana dia membantu ada apa? Membantu orang tuanya mengasuh adik, ya, pekerjaan rumah itu adalah salah satu dari bekerja keras. Kalau dalam menuntut ilmu, dalam konteks kita menuntut ilmu, dengan kita melihat kondisi kita sekarang, ya, berarti kita menuntut ilmu tidak ada batasnya atau tidak ada menjadi halangan bagi kita. Ya, waktu di rumah bukan berarti itu tidak ada waktu luang, itu banyak sekali luang anak-anak untuk belajar, luang anak-anak untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang lain yang bermanfaat bagi Ananda. Ini ada 5 ciri-ciri orang yang bekerja keras dalam menuntut ilmu. Baik, Ananda semua, untuk pertemuan kali ini Ustaz cukupkan sampai di sini dulu dan kita lanjutkan di minggu depan. Dan untuk tugas Ananda, nanti Ustaz informasikan di grup apa tugas yang Ananda perlu kerjakan, dan Ananda harus memahami dan paham akan kita berakhlak pada diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita berakhlak pada diri sendiri? Ini ada 2 poin terlebih dahulu Ustaz jelaskan, dan minggu depan kita bahas yang pertemuan dan kita bahas yang ketiga dan keempatnya. Ya, Anda cukup memahami kali ini apa itu berilmu dan kenapa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, dan kenapa kita diwajibkan untuk bekerja keras dalam menuntut ilmu. Pertemuan kali ini kita cukupkan dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita lanjutkan di minggu depan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.